Dalam kesempatan program Dhammakata kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya adalah, apakah makna dari melakukan okasa atau permintaan maaf? Nah, jadi ini biasanya adalah tradisi dari Sri Lanka sebetulnya ya, dan kemudian yang diambil ya, yang dilakukan, dikembangkan di Indonesia, khususnya tradisi Paok. Nah, biasanya umat-umat menyebutkan okasa, wandami, bhante. Nah, jadi sebetulnya arti okasa ya dalam bahasa Pali itu artinya adalah meminta izin, ya, meminta kesempatan. Ya. Jadi okasa, wandami, bhante artinya adalah bhante izinkankah saya untuk melakukan penghormatan. Ya. Kemudian bhantenya biasa menyebutkan sadu nibbana sapacaya hotu ya. Oh, bagus. Terus dia akan lanjutkan mayang katang punyang samina anumodita bang. Nah, ini adalah perihal dia mengajak biku, mengajak bhante yang dia berikan penghormatan untuk ikut bermudita, untuk ikut beranumodana atau turut bersukacita dari jasa kebajikan yang sudah dia lakukan. Ya. Nah, begitu maka jawaban bantenya adalah sadu anumodami. Artinya adalah bagus, saya ikut bersukacita, saya ikut berbahagia. Nah, terus dia bilang, biasanya umat akan bilang ya, samina katang punyang maihang data bang. Ya. Nah, dia waktu itu request ke bikunya, Bante juga ya, jasa kebajikan yang telah Bante lakukan, semoga Bante berkenan untuk dilimpahkan juga ke saya, ya, semoga agar saya bisa ikut beranumodana. Dia bilang gitu. Nah, biasanya Bantenya akan jawab apa? Sadu anumodita bang. Ya, bagus. Kalau gitu ikutlah beranumodana, ikutlah berbahagia. Ya. Nah, terus umatnya biasanya menjawab sadu anumodami. Terus dia jawab okasa dwarataina katang sabang acayeng kamatame bhante. Ya. Nah, itu adalah permintaan maaf. Ya, jadi dia mohon izin bhante ya atas semua kesalahan yang saya lakukan dari 3 pintu, ya, yaitu secara ucapan, perbuatan, dan pikiran ya. Oleh sebab itu maafkanlah bhante, dia bilang begitu ya. Nah, bhantenya akan menjawab apa? Kamami, ya, saya maafkan. Tapi bhantenya juga lanjutkan kami tabang. Ya, jadi kalau bhantenya juga melakukan kesalahan juga dimaafkan gitu ya. Jadi kamami, kami tabang. Ya, saya maafkan, kalau gitu kamu juga maafkan saya. Nah, jadi ini adalah tradisi sebetulnya dari Sri Kalyani Yogashrama ya, di Sri Lanka. Nah, ini adalah sebuah komunitas sangha ya, yang biasanya melakukan ini. Nah, fungsinya untuk apa ya? Nah, pertama ya dari segi winaya. Bante akan bahas ya. Yang pertama dari segi winaya. Nah, winaya, di dalam winaya ya, biku junior pada saat namaskara ya atau memberikan penghormatan ke biku senior ya, itu tidak boleh dilakukan atau melakukan pelanggaran jika biku seniornya tidak sedang memperhatikan atau sedang sibuk ya, atau sedang makan, sedang minum ya. Nah, pada saat itu junior tidak seharusnya memberikan namaskara ke senior ya, ke biku senior. Nah, harusnya bagaimana? Jadi pada saat bhante yang senior itu sudah melakukan perhatian, memberikan perhatian kepada junior. Nah, pada saat itu baru juniornya memberikan namaskara. Ya, jadi nggak boleh namaskara ke belakang bikunya misalnya seperti itu. Nah, ini antara biku ya. Kalau umat awam tidak apa-apa. Nah, kalau antar biku itu adalah pelanggaran. Kalau biku yang menerima namaskara tidak memperhatikan. Ya. Nah, jadi untuk menghindari tersebut ya, makanya komunitas sangha ya, para biku sangha dari tradisi Sri Kalyani Yogashrama, mereka biasanya melakukan ini
okasa wandami bhante. Ya. Jadi dengan melakukan ini ya mereka itu pertama menarik perhatian dari biku senior ya agar menjawab ya namaskara dari mereka, mendapat penghormatan dari mereka. Nah, itu adalah satu manfaat dari segi winaya. Nah, kalau dari segi ya, winaya yang lainnya yaitu Aryupawada. Ya. Nah, di dalam Pacittiya Bhikkhu ya, Patimokkha Bhikkhu ya, yang ke-68 Aritha Sikkhapada. Nah, di situ ada salah satu antaraika dhamma ya. Jadi antaraika itu artinya adalah hambatan, rintangan, gangguan ya. Hambatan untuk apa? Terlahir di alam baik ya. Juga kalau untuk di kehidupan ini akan menjadi rintangan ya. Untuk mencapai pencapaian meditasi seperti jhana, magga, phala. Ya. Nah, ceritanya seperti apa ya? Ceritanya ada dua biku, mereka yang satu lebih muda, yang satu lebih senior, ya biku tua. Nah, dua biku ini pergi berpindah patacara masuk ke pemukiman. Nah, ternyata biku yang lebih senior ya, ini sedang ada masalah pencernaan. Jadi di dalam lambungnya itu banyak angin. Ya, jadi waktu berpindah patacara lalu dapat bubur panas ya. Nah, yang biku senior tersebut langsung duduk di sekitar sana terus langsung meminum ya, bubur panas ya. Mumpung panas ya, itu bagus buat pencernaan dia. Nah, tapi biku senior tidak tahu bahwa biku senior ini sedang ada masalah pencernaan ya. Jadi biku junior ini bilang ke yang seniornya ya, dia tidak bisa menahan laparnya, ya. Dia tidak bisa menahan kekotoran batinnya. Jadi dia langsung duduk di sini gitu ya. Jadi ini seperti mencela ya, menuduh, mengecam ya biku senior tersebut. Nah, setelah mereka pulang ke wihara, biku senior bertanya kepada biku junior ya, nah, Anda itu sekarang sudah mencapai apa di dalam Buddha Sasana ini ya. Terus yang junior bilang, saya sudah Sotapanna ya. Nah, terus yang senior bilang, oh kalau begitu kamu tidak perlu berusaha berlatih lebih jauh lagi karena kamu sudah mengecam seorang arahat ya. Nah, secara tidak langsung ya Bhante yang senior itu bilang bahwa beliau sudah arahat dan barusan kamu itu sedang menuduh ya seorang arahat. Jadi di dalam Pali disebut sebagai Arya Upawada ya, disambung jadi Aryupawada. Aryupawada ya, ini adalah mengecam seorang Arya ya. Aryupawada ya, Aryupawada ya. Jadi panjangnya di wada. Nah, jadi kalau kita ya mengecam seorang Arya, ya, seorang yang suci sudah mencapai tingkat kesucian, ya, atau menuduh, atau mengkritik, mencela, ya, nah sesuatu yang tidak benar, ya, yang tidak maksudnya tidak baik, ya, bukan untuk membangun, ya, nah itu maka akan menjadi rintangan, ya, kama ini akan menjadi rintangan untuk pencapaian kita sendiri, ya, di kehidupan ini kita tidak bisa mencapai jhana, magga, phala, ya, dan di kehidupan mendatang kita juga tidak bisa terlahir sebagai manusia, juga sebagai dewa, ya. Nah, kalau tidak bisa terlahir di alam yang baik, kita terlahir di alam mana? 4 alam penderitaan. Nah, jadi ini disebut antarika kama, ya, kama yang menghalangi. Nah, kecuali kita minta maaf kepada orang suci tersebut, ya, Arya tersebut. Nah, jadi misalnya kalau beliau masih hidup, kita harus minta maaf, ya. Kita datang ke beliau, minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, ya, kita akan bisa mencapai lagi jhana, magga, phala. Ya. Nah, terus kalau Arya, ya, itu biasanya selalu memaafkan. Ya. Nah, juga kalau kita tidak tahu beliau kemana, ya, setelah bertemu sama kita, ya, kita nggak tahu biku ini sudah pergi kemana, apa masih hidupkah atau sudah meninggalkah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah,
ke tempat ya. Kalau kita tahu beliau pergi ke arah sana ya, nah ke arah sana kita itu namaskara, terus kita mohon maaf gitu ya. Meskipun dimaafkan atau tidak dimaafkan, tapi biasanya Arya akan selalu memaafkan kita ya. Jadi dari sisi kita harus minta maaf seperti itu ya. Nah, atau ya kalau Arya tersebut sudah meninggal, kita bisa datang ke kuburannya atau ke reliknya. Kita bisa minta maaf di sana. Nah, atau misalnya kita tidak tahu, tidak jelas Bante ini sudah meninggal kah, atau masih hidup kah, atau pergi kemana, tinggal di mana, nggak tahu ya. Nah, setidaknya kita datang ke biku yang lain ya, sebagai perwakilan ya, kita minta maaf ke Bante tersebut ya, bilang bahwa saya pernah menuduh atau mengecam seorang biku, saya tidak tahu tinggal di mana ya, jadi saya mau Bante menjadi saksi bahwa saya mau minta maaf atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, Bante itu biasanya akan bilang bahwa ya, beliau pasti memaafkan Anda gitu. Nah, kalau sudah demikian ya, karma ini pun tidak jadi penghalang lagi. Kita bisa mencapai jana, maga, phala, dan di kehidupan mendatang juga kita bisa terlahir di alam yang baik. Ya. Nah, sekian itu referensinya dari Pacittiya Atthakatha. Ya, kitab Winaya yang kedua, nah dari kitab penjelas maknanya tentang Arita Sikkhapada ya, namanya adalah Aryupawada. Aryupawada ya, Aryupawada. Nah, itu adalah menghalangi kama penghalang ya untuk pencapaian di kehidupan ini dan untuk terlahir di alam yang baik di kehidupan mendatang karena atau akibat dari mengecam, mencela, menuduh, mengkritik seorang Arya. Nah, demikian penjelasan dari segi winaya. Nah, kalau pertanyaannya adalah jadi seorang umat awam, baikkah kita selalu melakukan permohonan maaf kepada seorang biku atau kepada yang lainnya ya? Nah, itu adalah hal yang bagus ya. Ini adalah tradisi yang bagus. Nah, karena apa? Kadang ya umat tidak tahu ya. Di ucapannya ada yang kasar kah, di perbuatannya ada yang kasar kah gitu ya. Nah, jadinya kalau tidak tahu seperti itu, ada baiknya ya sebelum kita berpamitan ya, kita itu namaskara, terus sembari kita permohonan maaf kepada biku ya. Biku juga biasanya melakukan hal yang sama kepada biku-biku yang senior ya, sebelum berpamitan ya, kita melakukan permintaan maaf. Nah, jadi itu karena takutnya ya, khawatir kita itu pernah menyinggung beliau, berucap kasar atau berbuat kasar terhadap beliau ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi ini adalah tradisi yang baik, juga hal yang baik yang bisa kita lakukan karena kita tidak tahu sebetulnya orang itu sudah menjadi Arya kah atau bukan Arya tapi orang yang silanya murni kah gitu ya. Jadi atau orang yang punya pencapaian batin kah. Nah, karena kita tidak tahu kualitas batin beliau ya, nah lebih baik kita melakukan permintaan maaf. Nah, dari umat ke umat juga ya, kalau misalnya melakukan kesalahan ada baiknya ya melakukan permintaan maaf karena ya kadang umat juga ada yang mencapai kesucian ya. Jadi bukan berarti umat tidak bisa mencapai kesucian ya, tapi ada juga misalnya katakanlah tidak mencapai kesucian tapi menjaga moralitasnya sudah lama ya, atau punya jana atau punya konsentrasi ya, punya kualitas batin yang baik. Nah, terhadap orang tersebut juga kalau kita melakukan kama buruk, maka kama buruknya, wipakanya, hasilnya akan berat juga ya. Nah, jadi kama baik yang dilakukan terhadap mereka juga akan merupakan kama baik yang baik berat ya. Kama baik yang besar, kama buruk yang dilakukan juga adalah kama buruk yang besar. Oleh sebab itu, untuk menghindari dilakukannya kama buruk yang berat ya, kita ada baiknya melakukan permintaan maaf. Nah, demikian jawaban dan penjelasan dari Bante atas pertanyaan di program Dhammakatha kesempatan kali ini.